Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPT. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih,
bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas Ya. mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi
aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Christomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu
tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrat murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrat, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik, dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, mengenai dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran,
Penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, adanya penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Sekbapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, mengenai dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya mau dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih,
bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrat murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrat, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, terkait dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPT. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi
aksi-aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Christomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya sudah siap kapan. Karena apapun itu tim dari
Set Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu Presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Kostrat murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrat, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik, dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran,
Penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, terkait dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti itu nggak atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih,
bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPT. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi
reaksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Christomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu
tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran,
Penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, bagaimana seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Mas dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti itu nggak atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih,
bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, adanya penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPK. Jadi nanti itu nggak atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi
aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Christomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2000. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya mah dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari
Set Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPT. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika... Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat, dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Sekbapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambom jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa?
misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapan, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPT. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk Oke. masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas Ya. mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah, wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Isu lain Mas, dengan penugasan khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah itu. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? rencananya Pak dalam waktu dekat atau seperti apa? Misalnya Wapresnya belum keluar pun saya juga siap kapan. Karena apapun itu tim dari Sek Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan NPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Kalau untuk teknisnya Mas, ntar nanti bolak-balik apa berkantor di sana mungkin Mas? Di Papua, maksudnya untuk teknisnya nanti ketika Saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting. Mas mau nanya selanjutnya, ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal Kostrad murka, remaja Sina dipaksa OPM jadi eksekutor, Kopassus Brimob kejar Kalenak Murib. Pihak TNI menegaskan kekejaman OPM Kodam Sina dan Puncak Papua Tengah tak hanya menembak warga sipil tak berdosa, tetapi juga memaksa remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad, Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan khusus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus sejumlah persoalan di Papua. Oh baik sekali, di wilayah manapun itu sepanjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun, ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurut dia semua harus direncanakan. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan, agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira penugasan itu baik sekali, bagus sekali, imbuhnya. Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan di Papua, Jokowi menyebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan termasuk gangguan OPM atau KKB. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, sebenarnya penugasan seorang wakil presiden untuk menangani Papua bukanlah hal baru. Ia mengingatkan, pada masa pemerintahannya, Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin juga diberi tanggung jawab yang sama. Ketika dirinya ditanya apakah merasa yakin sang putra sulung bisa menjalankan tugas yang diberikan tersebut dengan baik, Jokowi meminta masyarakatlah yang akan melihat sendiri. Ya dilihat sajalah. Wong namanya penugasan dari presiden, dimanapun memang harus siap, tutup Jokowi. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Kita jadikan kantor, karena bagi saya lagi harus sering pelaku-pelaku usaha mengevaluasi apapun
bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu, itu yang paling. Mas mau nanya selanjutnya ini kan Tribun X sekarang hadirkan lo di Indonesia. Murka dipaki Esek Brimob Urip tegaskan Kodapsi Papua Tengah tembak warga sah, tetapi remaja tak berdosa menjadi eksekutor KKB. Jenderal Kostrad Brigjen Kristomei Sianturi menelanjangi rahasia OPM pasca Sebi Sambong jubir KKB menolak mengakui Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murip sebagai anggota mereka. Sebab keempat pemuda itu masih remaja rata-rata berusia 19 tahun dan bukan anggota OPM. Sebi mengatakan TNI hanya mencari momentum untuk memecah belah kelompoknya. Diketahui, keempat pemuda yang merupakan anggota OPM ini memilih bertobat dan berikrar setia kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan oleh aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Namun, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, mereka sadar bahwa perjuangan bersenjata OPM itu hanya membawa penderitaan. Kristomei mengecam OPM yang tega merekrut pemuda dan eksploitasi untuk melawan TNI. Para pemuda ini aktif dalam aksi OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal, ujar Kristomei dikutip Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Menurutnya Jenderal Bintang 1 ini, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan OPM kerap merekrut paksa anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Jokowi bekali Gibran hadapi OPM, dukung sang putra sulung berkantor di Papua. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi penugasan